Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Apakah simple past tense? Simple past tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan peristiwa atau kegiatan yang terjadi pada masa lampau. Nah, bentuk kalimat simple past tense, pola kalimatnya seperti apa? Yang pertama, jika kalimatnya nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Untuk kalimat yang positif, pola kalimatnya adalah subject plus past to be atau to be dalam bentuk past plus noun kata benda atau adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan. Untuk subjek, jika subjeknya adalah I, we, you, they, maka menggunakan to be past yaitu were. Sedangkan subjek he, she, it, benda tunggal atau orang tunggal, maka to be-nya adalah was. Contoh, she was absent. She sebagai subjek dan to be-nya adalah was. Contoh yang kedua, you were absent. Jika subjeknya you, maka to be-nya adalah were. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat dalam bentuk pertanyaan, pola kalimatnya adalah to be dalam bentuk past plus subject plus noun atau adjektif atau adverb. Contoh, was she absent? Jika subjeknya you, maka akan menjadi were you absent? Untuk kalimat verbalnya bagaimana? Kalimat verbal yaitu kalimat yang predikatnya adalah kata kerja atau verb. Jika kalimatnya positif, maka pola kalimatnya adalah subject plus past verb plus object atau complement. Contoh, she ate fried rice. Jadi subjeknya adalah she, kemudian past verbnya adalah ate, berasal dari kata eat, makan, kemudian objeknya adalah fried rice atau nasi goreng. Plus subjek plus verb 1 atau kata kerja bentuk dasar
plus objek atau komplement. Contohnya, did she eat fried rice? Jadi did plus subjeknya adalah she, kata kerja bentuk satunya adalah eat, dan objeknya adalah fried rice. Oke, perlu diingat bahwa yang kita pelajari adalah simple past tense, di mana terjadi pada masa lalu atau sudah terjadi. Nah, sekarang time signal atau keterangan waktu yang digunakan seperti apa? Yang pertama, kita bisa menggunakan yesterday atau kemarin. Kemudian bisa kita juga menggunakan bla 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 ago, jadi titik-titik yang di depan nanti bisa diisi. Ago artinya yang lalu. Contohnya seperti apa? A week ago, seminggu yang lalu. Bisa juga 2 days ago, 2 hari yang lalu. A year ago, 1 tahun yang lalu. Berikutnya bisa juga menggunakan kata last. Last kemudian dilanjutkan dengan waktu yang kita pilih. Misalkan last year, setahun yang lalu. Last week, seminggu yang lalu. Atau bisa juga last month, bulan yang lalu. Kemudian masih ada lagi, kita bisa juga menggunakan keterangan waktu just now, baru saja. Nah, yang lainnya apakah masih ada? Tentu saja masih ada. Kita bisa juga gunakan misalkan kegiatan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi tadi pagi. Pagi ini, kalau sekarang sudah siang, maka pagi ini juga termasuk waktu yang sudah berlalu. Jadi bisa this morning, bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membentuk kata kerja dalam bentuk past atau past form, verb in the past form, ya. Di sini akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama, regular verb atau kata kerja beraturan. Maksudnya, kata kerja yang beraturan itu seperti apa? Jadi perubahannya teratur. Nah, polanya seperti apa caranya? Yaitu kata kerja atau verb 1 ditambah dengan ed. Jadi verb 1 plus ed. Contohnya, dari kata kerja bentuk 1 visit menjadi visited. Dari kata kerja bentuk 1 play, maka akan menjadi played. Dari kata kerja carry, maka akan menjadi carried. Dari kata kerja bentuk 1 walk, maka akan menjadi walked. Kata kerja open, maka akan menjadi opened. Nah, sekarang bagaimana jika kata kerja bentuk satunya berakhiran dengan huruf E atau vokal E? Maka polanya akan menjadi verb 1 tambah D saja. Artinya verb 1 plus D. Contoh, dari kata kerja bentuk 1 smile, maka kata kerja bentuk pastnya menjadi smiled. Kata kerja die menjadi dead. Kata kerja move menjadi moved. Kemudian kata kerja
untuk verb yang berakhiran dengan y, maka y akan berubah menjadi i, kemudian ditambah dengan ed. Contohnya, try menjadi tried, kemudian try menjadi tried, lalu menjadi valid, carry menjadi carried, valid menjadi valid. Bagaimana dengan verb yang berakhiran dengan konsonan? Oke, maka cara membentuknya adalah konsonan paling belakang digandakan atau ditulis kembali. Contoh, rib, maka akan menjadi rib. Slam akan menjadi slam. Grab menjadi grabbed. Wag akan menjadi wagged. Dan pin akan menjadi pinned. Yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berubah dari bentuk dasarnya tanpa ditambah ed. Jadi kata kerja bentuk pas itu nanti akan berubah dari bentuk dasarnya tanpa ditambah dengan ed. Contoh, dari verb 1 buy menjadi bought. Dari do menjadi did. Dari verb 1 feel, maka past verbnya menjadi felt. Dari verb 1 get, past verbnya menjadi got. Jadi kalau kita mau menghafalkan akan mudah. Buy menjadi bought, buy bought, do did, feel felt, get got. Itu ya. Yang kedua, kata kerja yang sama dengan bentuk dasarnya. Jadi kata kerja bentuk 1 dan kata kerja bentuk kedua atau past verbnya sama. Contoh, dari kata had tetap had. Dari kata put tetap put. Kemudian let, hit, cost, read, dan cut tetap juga cut. Oke, sekarang kita buat contoh kalimat lengkap dengan menggunakan time signal atau keterangan waktu. Yang pertama, jika kalimatnya nominal, contohnya, they were at the movie yesterday. Negatifnya, they were not at the movie yesterday. Interrogatifnya, were they at the movie yesterday? Yang kedua, untuk kalimat verbal, contohnya adalah jika kalimatnya positif, maka I studied English last night. Negatif, I did not study last night. Interrogative, did I study last night? Begitulah pelajaran kali ini tentang simple past tense. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Semoga dapat membantu untuk memahami materi bahasa Inggris tentang simple past tense.
Tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.